bersama penyampaian sharing dari Mas Yuda mengenai beasiswa Chevening. Kepada Mas Yuda Sugierta kami persilahkan. Oke, selamat malam ya semuanya. Perkenalkan, saya tadi udah diperkenalin ya, nama saya Yuda. Jadi sebelumnya saya backgroundnya dokter umum. Saya bekerja di klinik dan sebagai asisten riset ya waktu daftar Chevening 2020 kemarin. Kemudian sebagai disclaimer di sini saya tidak mewakili Chevening atau Chevening alumni, tapi di sini saya pure sebagai sharing saja pengalaman beasiswa saya mendapatkan beasiswa Chevening di tahun 2020 kemarin daftarnya dan sekarang menjadi awardee. Sedikit curhat sedikit, jadi Chevening ini sebenarnya beasiswa pertama yang kemarin saya daftarkan itu dan akhirnya lolos di one shot ya. Jadi beasiswa pertama yang coba di-apply dan langsung keterima juga. Jadi akhirnya sangat bersyukur mendapatkan Chevening ini. Kemudian Chevening itu mungkin teman-teman di sini udah pada browsing kali ya di internet mengenai beasiswa Chevening. Chevening ini merupakan beasiswa fully funded ya atau full di cover oleh pemerintah Inggris, di mana ada negara-negara tertentu yang menjadi target awardee-nya, salah satunya adalah Indonesia. Kemudian untuk menjadi beasiswa Chevening ini syarat-syaratnya yang pertama ya pasti harus merupakan warga negara Indonesia ya. Kemudian dia harus berada di eligible country, kemudian harus kembali setelah menerima award minimal 2 tahun ya setelah selesai studi S2-nya, seperti itu. Kemudian untuk syarat mengenai IPK-nya itu dia mensyaratkan upper second class 2.1. Mungkin kalau kita konversi ke Indonesia itu mungkin di atas 3 kali ya. Cuman ini bukan sesuatu hal yang wajib gitu ya, karena saya dengar-dengar dari awardee lain pun IPK yang di bawah 3 pun masih lolos seperti itu. Kemudian juga Chevening ini adalah harus pelamarnya itu harus memiliki jam kerja minimal 2.000 bukan minimal, setidaknya 2.800 jam atau pengalaman kerja selama 2 tahun kurang lebih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman fresh graduate tapi belum ada pengalaman kerja, nah itu biasanya belum boleh daftar Chevening. Tapi yang dimaksud kerja di sini itu bukan hanya bekerja sebagai profesional, tetapi bisa juga misalkan kalian melakukan internship waktu kalian kuliah begitu, waktu S1. Kemudian volunteering juga termasuk dihitung kerja juga ya. Nah gitu, jadi bukan hanya kerja secara profesional hitungannya kayak gitu. Nah, Chevening itu seperti tagline-nya adalah Chevening finds future leader. Jadi Chevening itu mencari sosok pemimpin masa depan. Nah, jadi yang memiliki ide-ide ambisius tapi realistik untuk mengembangkan negara Indonesia seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, pengalaman kerja itu sangat penting ya. Bisa berupa full-time employment, itu bisa dimasukkan, atau part-time employment juga bisa. Voluntary work, kemudian ada paid atau unpaid internship juga bisa dimasukkan ke dalam pengalaman kerja. Karena nanti di beasiswa Chevening ini di tahap awal, itu kalian diminta untuk mengisi formulir yang isinya ada jam-jam kerjanya gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Karena begitu kalian tidak lolos di tahap pre-screen itu tahap administrasi awal ya. Nah, itu nanti essay kalian otomatis nggak akan dibaca sama panelis reading committee-nya Chevening. Jadi harus benar-benar diperhatikan di situ. Karena yang saya baca juga ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh pelamar beasiswa itu adalah salah menginput tadi jam kerja.
Nah, kalau ini saya ada sedikit kutipan dari websitenya Chevening ya. Jadi working week-nya itu terdiri dari 35 sampai dengan 60 jam working week. Jadi di dalam dalam waktu seminggu itu harapannya segitu, 35 sampai dengan 60 jam. Dan working year-nya itu terdiri dari 40 sampai dengan 50 minggu rentangnya. Nah, kalau teman-teman misalnya menginput jam yang berlebih sehingga menyebabkan aplikasi kalian terkesan kalian bekerja bagai kuda, nah itu juga nggak eligible nanti seperti itu. Jadi terutama nih karena saya juga kemarin kan jadi dokter gitu kan, dokter kan biasanya memang berlebih jam kerjanya, jadi jaga malam. Nah itu jadi saya sengaja mengurangi jam kerja saya, jadi biar apa namanya biar masih termasuk rentang yang disebutkan tadi seperti itu. Jadi harus dibaca baik-baik ya syaratnya. Nah itu syarat umum sih dari pendaftaran beasiswa Chevening. Apalagi nih Mas Hamid. Kemudian mungkin yang penting lagi ada. Terima kasih. Itu tadi yang Ya umum berarti gimana? ada itu katanya syarat umum berarti ada syarat-syarat khususnya, Mas. Iya betul. Jadi syarat-syarat khusus. Nah syarat khusus itu pasti kita mengerucut ke esai ya. Jadi Chevening itu adalah tulang punggungnya beasiswa Chevening itulah esai. Jadi ketika kalian sudah mengisi persyaratan umumnya tadi itu yang dokumen-dokumen, dokumen yang selain kerja itu juga ini apa namanya ijazah ya, ijazah S1-nya. Jadi kalian itu nanti diharapkan nge-submit ijazahnya, transkrip nilai juga. Dan Chevening mulai tahun kemarin, waktu tahun saya, tahun 2020, itu tidak lagi mensyaratkan IELTS atau TOEFL, IBT sebagai syarat dari beasiswanya gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai nilai TOEFL atau nilai IELTS itu boleh mendaftar beasiswa Chevening. Akan tetapi ketika kalian mendaftar sekolah universitas, nah itu skor IELTS atau TOEFL itu wajib ya. Nah, sekarang juga ada beberapa universitas yang menawarkan apa namanya skor bahasa Inggris lain seperti misalkan Duolingo. Kalau pernah teman-teman dengar mungkin Duolingo itu ada beberapa universitas yang menerimanya. Kayak gitu. Jadi kemarin sih waktu pengalaman saya sempat les TOEFL IBT ya 3 bulan karena sambil kerja gitu jadi agak lupa sih. Jadi perlu persiapan sih kemarin 3 bulan sebelum pembukaan beasiswa itu. Jadi pas beasiswa Chevening ini udah buka, jadi saya kemarin udah punya skor TOEFL-nya kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi ada 4 esai kan. Nah, esainya itu mencangkup kemampuan leadership kita, leadership skill. Kemudian ada tema networking. Yang kedua ada tema ya networking. Ya, yang kemudian yang ketiga itu adalah future plan atau career plan-nya. Terus esai yang keempat itu adalah tentang rencana studi. Kita mau ngambil jurusan apa di UK seperti itu gambaran esainya. Kemudian esai yang dimaksud itu maksimal berjumlah 500 kata ya. Nah, kemudian langsung saja nih saya bagikan beberapa tips ya, tips menulis esai. Karena esai itu sangat penting nih. Esai yang bagus nanti dia akan dipanggil ke tahap wawancara ya. Nah, tahap wawancara itu biasanya sekitar pengumuman Chevening untuk lolos wawancara itu di bulan Februari. Nanti wawancaranya dilakukan sekitar bulan Maret hingga April kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian pengumuman kelulusannya itu adalah bulan Juni. Nah, biasanya yang kalau waktu angkatanku itu yang melolos ke tahap wawancara sekitar mungkin 150-an orang kali ya. Sekitar segitu. Kemudian yang lolos ke babak final terakhir itu awardee-nya sekitar 63 orang. 63 orang.
Nah, kayak gitu. Jadi memang nggak sebanyak beasiswa LPDP sih keterimanya untuk chevening ini. Jadi memang sangat kompetitif ya beasiswanya. Kemudian esai. Nah, ya sekarang saya mau jelasin esai tentang tentang leadership dulu ya, kepemimpinan. Nah, biasanya itu kalian disuruh menceritakan menurut kalian itu leadership itu seperti apa dan berikan contohnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi tips menulis esai untuk leadership. Kemudian caranya itu adalah gunakan metode STAR. Nah, metode STAR itu apa? Jadi S-nya itu adalah situation ya, situation, kemudian T-nya itu adalah task, kemudian E-nya adalah action, kemudian R-nya adalah result. Nah, jadi leadership itu kesalahan seseorang dalam menulis esai leadership, kalau kata panel independent reader-nya, Chevening itu ada masukan gitu saya baca. Jadi kadang-kadang seringkali aplikasi beasiswa, orang yang melamar beasiswa itu hanya menyebutkan ngelis dia tuh pernah memimpin menjabat sebagai ketua apa gitu. Tapi dia tidak menyebutkan bagaimana dia memimpin seperti itu. Kemudian juga terlalu sering tadi menyebutin achievement aja, achievement selama dia sekolah. Nah, itu disebutin. Nah, katanya itu nggak boleh. Jadi itu menyebabkan esai kita tidak nendang ya di mata independent reader-nya. Kemudian juga jangan mengquote quote leadership. Nah, kan kalian tuh disuruh menurut kalian tuh leadership itu seperti apa. Jadi jangan pakai quotation yang ada di Google gitu ya, disalin gitu, misalkan leadership is apa gitu. Jangan ya. Jadi essay leadership ini adalah tujuannya ingin melihat bagaimana kemampuan kalian dalam melakukan problem solving gitu. Dengan salah satu metodenya yang saya bilang tadi, dengan metode STAR. Contohnya begini, STAR situation ya. Dulu tuh saya nulis esai, dulu tuh saya pernah lomba di Amerika gitu, lomba sintetik biologi, bikin riset ya, bikin project riset di mana waktu itu adalah saya sebagai principal investigatornya, yang kepala apa sih namanya, yang kepala tim penelitiannya seperti itu. Nah, di situ saya memimpin 14 orang gitu. 14 orang dari mahasiswa yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Nah, ini juga penting harus disebutkan, be specific. Jadi, ketika kalian bilang itu sebagai leader, kalian harus sebutin berapa orang yang kalian pimpin gitu. Dan sebenarnya independent reader ini juga tidak mengharapkan kalian misalkan hanya posisi-posisi tertentu aja yang dianggap sebagai leader. Contohnya, wah saya nggak pernah nih menjadi CEO apa gitu. Saya hanya pernah menjadi seorang sekretaris atau bendahara atau mungkin pembantu umum seperti itu. Itu gimana ya? Apakah bisa menceritakan leadership? Bisa banget. Jadi yang diinginkan tuh sebenarnya adalah kemampuan kalian dalam memecahkan masalah, ngelid seseorang, kemudian mencari problem solving seperti itu. Nah, balik lagi ke contoh saya tadi yang yang waktu lomba itu, ceritanya waktu itu ada teman tim gitu ya yang tidak kooperatif waktu saya ikut lomba, karena dia ada remet gitu di kelasnya. Nah, itu kan ada ada problem kan dia remet, kemudian dia tidak menyelesaikan tugas dalam tim itu sebagai periset seperti itu. Nah, kemudian task. Nah, kita harus jelasin nih peran kita itu. Nah, tadi apa yang dihadapi ya, apa challenge-nya, kemudian apa constraint-nya, kemudian isu-isu apa yang muncul di situ. Nah, itu harus disebutkan di bagian T-nya. Kemudian ada A, action ya. Nah, dengan adanya challenges, kemudian ada constraints,
kemudian ada problem di dalam kepemimpinan itu, apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, kemarin tuh saya action-nya adalah mengirim teman saya ini untuk melakukan kolaborasi riset dengan tim dari universitas di Jepang seperti itu. Kenapa saya mendelegasikan dia? Karena saya tahu potensi teman saya ini sangat bagus, meskipun dia fail di kelas, tapi saya tahu dia orang yang cerdas, misalkan seperti itu. Kemudian resultnya itu membuat achievement di kelompok saya menjadi meraih medali emas waktu kompetisi di Boston kemarin. Nah, kayak gitu. Jadi kita memberikan suatu real example dari leadership kita dengan pendekatan tertentu ya. Jadi jangan hanya menyebutkan saya pernah memimpin di perusahaan A sebagai ini, saya pernah jadi ketua BEM ini, saya pernah ini, terus saya mendapat prestasi ini sampai mendapatkan rekor muri, jangan. Tapi leadership itu lebih melihat bagaimana kita dalam memecahkan masalah tadi, problem solving ya, seperti itu kurang lebih ya. Tapi ada juga metode-metode lain, silahkan jika teman-teman mencari metode lain juga silahkan. Kalau kemarin saya approach-nya dengan metode STAR ya, jadi jangan hanya. Oke, kemudian selanjutnya selain leadership, ada networking. Nah, jadi essay networking ini adalah try to share example or building new relationship katanya during volunteer or employment rather than at school or university kalau kata websitenya. Jadi kalau bisa ceritakanlah pengalaman kalian selama kalian bekerja. Bagaimana kalian itu membuat networking dengan orang-orang di sekitar kalian untuk memecahkan suatu masalah juga sama ya. Jadi jangan hanya bilang, oh saya skill networking yang saya miliki adalah satu, saya bikin media sosial, bikin FB group gitu atau WA group. Terus saya ngumpulin teman-teman dari SMA untuk reuni gitu. Enggak ya, bukan begitu. Jadi maksudnya esai dari networkingnya di sini adalah ya tadi. Jadi memberikan contoh real ya, ada masalah, itu kita bagaimana kita mengumpulkan orang-orang untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Pendekatannya juga sama, boleh dengan metode STAR atau dengan metode lainnya gitu ya. Nah, kalau kata feedback dari independent reader dari Chevening, katanya aplikan selama ini tuh hanya menyebutkan ya ini joining a social media network. Ya, yang tadi ya saya pernah networking skill yang saya miliki ya tadi pernah jadi ketua kumpul-kumpul alumni gitu. Gitu aja. Enggak ya, jadi di sini juga sama. Kalau kemarin itu saya memberikan contoh waktu di esai saya itu saya sebagai discussion leader di suatu di suatu conference ya, di suatu conference yang berskala internasional. Di situ saya mengajukan propose suatu ide tentang visi Indonesia 100 tahun ke depan seperti itu. Kemudian apa challenge yang dihadapi ketika kita bertemu dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Kemudian itu challenge-nya, kemudian action kita apa juga sama. Habis itu result-nya apa. Jadi result dari conference itu kita bisa merumuskan suatu visi untuk Indonesia 2045 untuk visi Indonesia Sehat 2045 gitu. Apa aja visi-visinya ini itu. Itu yang kemarin saya jabarkan untuk penulisan esai dari networking ya. Nah, kemudian lanjut ke esai lain ya. Esai lain itu mengenai career plan. Nah, career plan ini sebenarnya bagian favorit saya sih, ini esai career plan. Nah, teman-teman harus memiliki plan yang jelas setelah mengikuti dapat beasiswa Chevening, kemudian S2 di luar negeri. Nah, itu apa nih plannya kayak gitu. Jadi Chevening itu mengharapkan plan kalian itu yang realistis, ambisius, dan terukur kayak gitu ya. Dan bisa juga plan kalian ini harus dibagi menjadi short term plan dan long term plan kayak gitu. Jadi kemarin saya
membagi tuh career plan-nya, short term plan-nya mau ngapain setelah baru lulus, kemudian long term plan-nya juga mau ngapain gitu ya. Dan di sana kalian harus membuat suatu ide yang tadi, yang kreatif, yang inovatif ya. Misalkan kemarin itu karena saya dokter, kemudian saya pernah riset di asisten riset di virologi ya tentang vaksin gitu. Saya pernah menjadi research assistant. Jadi kemarin idenya adalah mengembangkan vaksin gitu ya, vaksin untuk HIV misalkan kayak gitu. Karena kita tahu HIV itu belum ada vaksinnya seperti itu. Nah, itu merupakan suatu sebenarnya ide yang mungkin ya, cuman ya ambisius seperti itu. Jadi kalian juga harus memikirkan ide-ide apa nih yang ingin diangkat kayak gitu. Kalau saya lihat dari teman-teman award di Chevening tahun lalu tuh ide-ide mereka sih luar biasa ya. Jadi ada yang dan sangat diverse ya. Bedanya Chevening dengan beasiswa lain itu juga Chevening tidak ada target field-nya ya. Jadi mau jurusan kalian minati dari segala jurusan itu boleh mendaftar beasiswa Chevening asalkan MSc atau master yang 1 tahun kayak gitu. Nah, itu ada eligible course-nya nanti kalau kalian cek di ininya di websitenya Chevening. Nah, kemudian dalam menuliskan career plan, kalau bisa career plan kalian itu juga berhubungan dengan sustainable developmental goals. Itu akan menjadi nilai tambah ya, tapi tidak harus seperti itu. Nah, kalau kemarin itu saya kan ngomongin tentang vaksin ya. Vaksin itu kan sebenarnya untuk pengentasan penyakit menular ya. Nah, pengentasan penyakit menular ini termasuk SDGs juga ya, goal dari sustainable development itu. Dan kita lihat juga nih career plan kita ini apakah berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan oleh UK dan Indonesia. Itu juga akan sangat membantu menjadi nilai jual dari esai kalian gitu. Jadi kalian bisa mencari misalkan di internet UK and Indonesia partnership gitu. Nah, kemarin itu saya memang ketemu ada UK and Indonesia partnership di bidang pengentasan penyakit menular dan infeksi. Nah, itu ada. Jadi itu merupakan prioritas dari program itu seperti itu. Jadi kita berusaha meyakinkan pembaca bahwa esai kita ini saya ini memang memilih jurusan ini karena berguna buat UK dan buat Indonesia gitu. Bahkan dunia nanti akan guna banget kalau saya belajar ini di UK kayak gitu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar beasiswa itu katanya hanya bilang mendaftar why UK, why master degree karena sebagai stepping stone to PhD gitu. Nah, itu sebenarnya sangat dangkal ya, alasan yang sangat dangkal. Jadi kalau bisa dihindari ya, nanti di career plan itu kalian kan disuruh tuh kenapa milih UK, kenapa milih master, itu harus dijelaskan di situ. Why UK, why master, terus why juga plan kalian ini, kenapa kalian memilih plan yang seperti itu gitu. Nah, itu harus dipertegas caranya seperti tadi. Oke, kemudian ada study in UK and courses. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih ada studi yang sebaiknya yang berhubungan dengan rencana kalian tadi. Nah, kalian itu tidak boleh loncat-loncat. Misalkan di leadership-nya, kemudian di networking-nya, di pengalaman kerjanya itu tentang tadi misalkan imunologi gitu kan, atau infeksi, tentang kerjaannya kalian itu tentang di penyakit infeksi. Tapi studi di UK-nya itu, rencana studinya itu loncat-loncat. Satu ngambil MSc in infectious disease misalkan, terus satunya lagi ngambil manajemen, terus ketiganya ya jurusan ketiga misalkan ngambil komunikasi gitu kan, itu sesuatu hal yang nggak nyambung ya. Jadi di sini juga penting menjadi penilaian juga. Jadi mereka tuh reading panelnya juga melihat ini kalian sebenarnya fokus nggak sih dengan tujuan kalian mendaftar beasiswa tadi gitu. Jadi harus ada benang merahnya ya. Jadi antara pengalaman kerja kalian, kemudian apa yang kalian mau di UK, dan pilihan jurusan kalian itu juga harus ada benang merahnya seperti itu. Nah, kemarin bagaimana cara menentukan, kalau kemarin itu saya milih imunologi and imunoterapi gitu.
Jadi imunologi itu ya ilmu tentang kekebalan tubuh ya. Jadi saya memilih tiga universitas dengan jurusan yang mirip ya. Kemarin memilih ada Imperial College London, kemudian ada University of Birmingham, kemudian ada University of Nottingham kemarin. Nah, biasanya juga di sini pelamar itu sering banget kenapa milih course ini. Hanya nyebutin rankingnya aja. Misalkan kenapa sih milih kalian studi di Universitas A gitu? Oh iya, karena Universitas A ini ranking 1 di dunia gitu. Terus kayaknya kalau aku belajar di universitas yang ranking 1 dunia ini bakal nambah pengalaman gitu. Nah, itu jangan. Jadi kalau sebisa mungkin kalian harus mencari sesuatu yang unik dari course yang kalian pilih itu. Nah, caranya gimana? Jadi kemarin itu saya searching di websitenya universitas itu, lihat profil research dan profil guru besar atau profesor yang ada di situ ya. Apakah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan goal kalian, rencana studi kalian gitu. Misalkan kemarin saya di bidang imunologi, saya cari profesor yang meneliti tentang vaksin, kemudian yang meneliti tentang antibodi kayak gitu. Nah, di situ dilihat ya, dan disebutkan di dalam esai kayak gitu. Nah, itu akan menjadi nilai tambah dalam esai kalian. Nah, jadi harus spesifik. Kemudian core modulnya juga harus kalian baca ya. Jadi jangan hanya bilang, oh saya mau ngambil jurusan manajemen di Universitas A. Tapi kalian nggak baca tentang core modulnya itu apa, manajemennya itu dia pengajarannya itu apa aja sih gitu kan. Nah, itu juga disebutin, misalkan course yang saya pilih di universitas ini unik loh dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Karena di universitas ini tuh course-nya itu dia ada tentang ini gitu. Which is kalau saya belajar jurusan ini di universitas ini akan sangat membantu karir saya nanti kayak gitu, karena tadi ada yang saya bilang ada core course yang kalian lihat itu ya, unik dan berbeda dibandingkan dengan universitas lainnya kayak gitu. Itu akan sangat membantu ya. Oke, kemudian katanya gini, please don't copy sentence from university or tourism website ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian mengcopy kan biasanya kalau kita baca internet itu ada promosi-promosi gitu kan ya dari entah itu dari ada British Council biasanya suka ngasih why study in UK. Nah, itu kalian copy gitu kan ya. Nah, itu jangan. Dan kemudian juga copy paste ngejiplak course deskripsi course yang ada di website universitasnya itu, nah itu juga jangan. Jadi nanti ketahuan, biasanya plagiarismenya juga akan dicek sih di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian itu sih 4 tips mengenai penulisan 4 tulang punggung dari beasiswa Chevening ini. Nah, kemudian ini ada common error ya. Common error ini saya rangkum dari websitenya Chevening. Ini ada beberapa common error yang sering dilakukan oleh aplikan ya. Yang pertama, pre-screen, di tahap pre-screen ya. Nah, di tahap pre-screen itu yang tadi, salah nginput, misalkan salah nginput jam, salah nginput dokumen misalkan. Nah, kalian itu harus benar-benar baca apa yang diminta, apa yang diupload, bagaimana cara menamai filenya itu benar-benar kalian ikuti gitu. Jangan seenaknya aja. Nah, kemudian juga jangan deadliner. Biasanya itu websitenya dari beasiswa Chevening itu dia nge-crash ya di akhir-akhir di akhir-akhir penutupan beasiswa. Nah, itu udah terjadi waktu zaman saya juga begitu. Jadi ada orang yang sampai meng-email beasiswa Chevening untuk bisa dilakukan pengiriman berkas lewat email aja gitu. Nah, itu nggak diterima ya. Jadi semuanya harus lewat websitenya Chevening seperti itu. Oke, kemudian juga di tahap work experience juga ya, banyak yang mengalami kesalahan yang tadi, salah input jam, terlalu sedikit pengalaman kerjanya, atau kerja bagai kuda ya, berlebihan. Nah, itu juga nggak bisa.
Nah, kemudian UK University yang tadi pilihan universitasnya yang sangat jumbled, misalkan dia nggak ada kaitannya dengan esai apa namanya pengalaman sebelumnya. Satunya milih universitas A dengan jurusan yang sangat berbeda gitu, sangat melenceng. Nah, itu biasanya juga akan mempengaruhi ya kegagalan dari aplikasi kalian. Kemudian ada repetition juga. Nah, karena yang rentan mengalami repetition itu adalah di leadership dan networking sih menurutku. Karena di leadership dan networking itu agak mirip-mirip ya, cuman ada triknya yang seperti saya bilang tadi, gimana cara menjawab leadership, bagaimana cara menjawab networking kayak gitu. Kemudian hindari plagiarisme juga. Jangan copy paste karena nanti pasti ketahuan kalau copy paste. Oke. Nah, itu tahap dari apa namanya esai dari Chevening ya. Nah, kalau kalian seandainya lulus dari tahap esai, nah kalian itu akan diundang masuk shortlisted untuk tahap interview. Nah, interview dari beasiswa Chevening ini sebenarnya adalah isinya tidak jauh beda dengan isi dari esai kalian. Jadi di sini sebenarnya interviewernya itu ingin meng-cross-check kembali tentang apa yang kalian tulis ya. Jadi leadership, networking, future career plan, dan course yang kalian pilih itu dicek kembali lagi sama mereka. Dan ada pertanyaan-pertanyaan susulan lagi untuk mengkonfirmasi apa namanya kebenaran yang kalian tulis kayak gitu. Nah, interview itu biasanya diuji oleh 3 sampai 4 panel interviewer ya. Biasanya ada dari alumni Chevening, ada dari pihak British Embassy, kemudian ada juga kadang-kadang dari universitasnya yang ikut mewawancarai kayak gitu. Kemudian tips dari tahap wawancara itu adalah satu, lakukan mock interview. Nah, mock interview itu agar lancar, jadi kalian bisa berlatih dengan teman-teman kalian ya, teman-teman yang apa namanya yang misalkan ada awardee dari tahun sebelumnya, kemudian ada teman-teman yang berbeda jurusan seperti itu. Karena kalau kita berlatih dengan orang yang beda jurusan itu orang lain ngerti nggak sih apa yang kita omongin gitu kan? Apalagi kita ngomong sama bule gitu kan, sama native speaker, dia nangkep nggak sih apa yang ide yang kita sampaikan kayak gitu. Jangan sampai ide kita udah canggih banget, sebenarnya bagus banget, tapi kita nggak bisa nyampaikan itu saat tahap wawancara. Nah, itu juga nggak akan bagus ya hasilnya seperti itu. Jadi cobalah kalian berlatih dengan teman-teman yang berbeda jurusan gitu. Jadi orang yang beda jurusan nangkep nggak sih apa yang kalian omongin. Nah, kemudian juga tadi saya lupa ngomongin tips lain lagi dalam penulisan esai. Jangan lupa kalian untuk selalu cek grammar kalian, kemudian juga cari reviewer ya, reviewer esai. Nah, kemarin itu esaiku itu direview oleh beberapa orang ya. Ada dari alumni, kemudian ada dari penerima beasiswa lain, kemudian ada juga dari universitas lain bukan di UK maksudnya ya, di Amerika gitu. Nah, itu sangat berguna untuk memberikan kalian feedback yang akan membantu penyusunan esai kalian. Dan jangan menjadi deadliner ya, biar websitenya nanti nggak nge-crash. Tuh. Oke, kemudian general tipsnya lagi nih, maaf saya agak loncat-loncat ya ngomongnya ya. Jadi jangan mepet, tadi udah be spesifik tadi sudah ya. Kemudian jangan menyebutkan gini, biasanya juga ada orang yang prestasinya yang di CV itu disebutin bla 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 gitu di esai leadership sama networking. Nah, itu juga jangan ya. Lebih baik kalian menceritakan sesuatu yang ada yang spesifik ya, misalkan suatu hal yang sifatnya life changing yang menjadi turning point of your life itu diceritakan lebih dielaborasi gitu. Instead of kalian ngelis achievement kalian di situ, kayak nyebutin CV saya pernah menang medali emas olimpiade apa di luar negeri, terus apa gitu. Itu tidak akan menjadi nilai plus di penulisan CV kalian. Begitu pula dengan ketika saat kalian wawancara. Jadi kalian itu pas wawancara itu
akan dinilai bagaimana kalian memecahkan suatu masalah gitu. Oke, kemudian kayaknya itu sih dari tips dari saya. Saya balik dari ke Mas Hamid ya. Baik, terima kasih Mas Yuda atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Tadi sudah lengkap disampaikan ya teman-teman. Mulai dari tadi awal dijelaskan pengantarnya mengenai chevening, kemudian persyaratannya juga disebutkan, bahkan tadi spesifik sudah dijelaskan syarat-syarat misal nilai PK dan lain sebagainya. Kemudian secara tidak langsung tadi juga Mas Yuda menyampaikan alur mulai dari pre-screening kemudian sampai tahap wawancara seperti itu.